FAM stop naturalisasi untuk Malaysia. Tetangga makin iri dengan timnas Indonesia. Tapi again, kelab mempunyai hak untuk naturalisasikan. Tapi kita kena ingat, macam saya nyatakan tadi, hak untuk mendapatkan pasport adalah pihak lain, dan juga untuk FIFA dia ada prosedur dia. Jadi kita serahlah. Yang penting kita nak fokus juga dengan pemain lokal kita untuk tempatan kita untuk naik. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menghentikan program naturalisasi mulai tahun 2024. Supporter tetangga makin iri dengan timnas Indonesia. FAM terakhir kali melakukan naturalisasi pada 4 pemain di awal tahun 2023. Mereka adalah Edric Dos Santos dan Paulo Jose, Brasil, Romel Morales, Kolombia, serta Arxim Redzovic, Montenegro. Sebelumnya, juga ada Ezequiel Aguero, Argentina, Guilherme de Paula, Brasil, Letek, Inggris, Liridon Krasnigi, Kosovo, dan Muhammadu Sumare, Gambia. Berbeda dengan Indonesia yang melakukan naturalisasi hanya pada pemain keturunan yang berkarir di Eropa, Malaysia mengambil pemain naturalisasi dari para pemain asing. Pemain asing yang bersinar saat tampil di Liga Malaysia berpeluang besar untuk dinaturalisasi dan membela timnas Malaysia. Namun, karena langkah ini tidak efektif untuk mendongkrak prestasi Harimau Malaya, maka PSSI-nya Malaysia itu pun menghentikan upaya naturalisasi per tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh akun media sosial Instagram @atukbola, melansir dari Kopa TV dan mengunggah potret Presiden FAM Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin. Berita semasa, mulai tahun hadapan tiada lagi pemain naturalisasi. Tertulis di akun tersebut yang menyatakan jika tak ada lagi program naturalisasi pada tahun 2024 nanti. Bagus juga, kita bisa maksimalkan buat pemain lokal. Tahun ini saja sudah berapa kali kita lakukan naturalisasi. Cukup sudah. Yang ada pun kurang memberi dampak, tulis sang pemilik akun. Namun, keputusan ini ternyata menuai protes dari supporter timnas Malaysia. Pertama, supporter Malaysia protes. Pernyataan FAM Malaysia yang tidak akan melakukan naturalisasi lagi ternyata tidak sepaham dengan supporter sepak bola Malaysia. Mereka menganggap program naturalisasi bisa menjadi efektif dalam persaingan para pemain lokal. Asal meniru timnas Indonesia yang memanggil para pemain keturunan. Netizen Malaysia mengaku iri dengan timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh pemain level Eropa tetapi memiliki darah Indonesia. Kalau pandangan saya, melihat dari timnas Indonesia, sebetulnya tak apa ada pemain naturalisasi, tapi harus keturunan dan ada kualitas karena bermain di Eropa, ungkap pemilik akun IG @radeni. Malaysia perlu pemain berdarah campuran, timpal akun @balku. Indonesia sekarang mengumpulkan pemain muda yang ada darah beranda Indonesia untuk jangka panjang. Rasanya kita pun banyak pemain mixed blood yang berkualitas di luar sana, ungkap akun @zaya. Kalau naturalisasi bolehlah dikurangi. 1-2 orang saja yang berguna. Kalau keturunan harus ada 50% dari skuad Malaysia, cari yang betul-betul berkualitas. Pinta akun @rajakucing. Secara pribadi, tidak terlalu setuju. Selama ini dengan adanya pemain naturalisasi yang menyebabkan pemain lokal kita bersungguh-sungguh bersaing untuk merebut tempat di klub atau skuad timnas, kata @mihari. Indonesia semakin melesat, Malaysia mulai mundur, ungkap salah satu netizen asal Malaysia, pemilik akun Instagram @rizky. Jangan sampai pula kita kena bantai lagi di AFF, bikin malu negara, timpal @aldiego. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Punya pengalaman di Eropa, 3 pemain timnas Indonesia ini diperkirakan bakal merepotkan Argentina. Ya, 3 pemain timnas Indonesia digadang-gadang dapat membuat timnas Argentina kerepotan dalam laga FIFA Matchday pada Juni 2023. Laga Indonesia versus Argentina itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin besok 19 Juni 2023, tepatnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertemu Indonesia maupun Argentina menjalani pertandingan persahabatan dengan 2 timnas lain, Indonesia berhasil menahan imbang Palestina 0-0 dalam laga di Surabaya pada Rabu 14 Juni kemarin. Sementara Argentina unggul 2-0 melawan Australia di China pada Kamis.
Meski dari segi ranking FIFA, posisi Argentina dengan Indonesia bak langit dan bumi, namun anak asuh Sinteyong itu dipastikan tak akan menyerah. Berdasarkan ranking FIFA 6 April 2023, Argentina menempati posisi 1, sementara Indonesia di urutan ke-149 dunia. Pada laga melawan juara Piala Dunia 2022 ini, skuad Garuda diyakini bakal tampil dengan kekuatan yang berbeda. Bahkan 3 pemain yang dimiliki skuad Garuda diyakini bisa bikin tim berjulukan Albi Celeste itu bakal kerepotan membobol gawang tim. Sinteyong dipercaya bakal merotasi pemain atau menurunkan skuad berbeda saat menjamu Palestina. Saat melawan Palestina, pelatih asal Korea Selatan itu lebih banyak mempercayakan pemain muda seperti Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk. Namun, melawan Emiliano Martinez dan kawan-kawan, mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut diyakini bakal menurunkan pemain-pemain berpengalaman. Hasil dari analisa bolasport.com, 3 pemain merah putih yang diyakini merepotkan Argentina adalah pemain naturalisasi yaitu Jordi Amat, Sheni Patinama, dan Stefano Lillipali. Nama Jordi Amat memang sudah menjadi andalan Sinteyong dalam beberapa laga sebelumnya. Pemain keturunan Indonesia ini diyakini bakal menjadi palang pintu yang kokoh untuk menjaga keamanan lini belakang skuad Garuda. Pemain berposisi back dari klub Malaysia Johor Darul Ta'zim tersebut tidak diturunkan dalam laga melawan Palestina. Diduga pemain berusia 31 tahun itu diparkir agar tidak kelelahan dan bisa tampil maksimal saat melawan Argentina. Selain itu, Jordi Amat sendiri memiliki pengalaman yang mumpuni untuk menghadapi pemain-pemain bintang milik Argentina. Pemain yang pernah bermain untuk timnas U21 Spanyol itu telah malang melintang di sepak bola Eropa. Bahkan ia juga sudah 5 kali berjumpa dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi saat berkarir di Liga Spanyol membela Espanyol dan Rayo Vallecano. Meski saat ini Lionel Messi tak ikut tampil dalam laga melawan Indonesia, tapi Jordi Amat bisa dipastikan sudah terbiasa untuk bertemu dengan lawan-lawan bintang. Sementara pemain naturalisasi keturunan Belanda Sheni Patinama diperkirakan menjalani debut bersama timnas Indonesia untuk melawan Argentina. Pemain FK Viking tersebut memang bisa menjadi kejutan untuk timnas Indonesia saat melawan tim asuhan Lionel Scaloni. Apalagi Sheni juga punya banyak pengalaman berkarir di Eropa. Tentu saja ia sudah punya banyak pengalaman untuk menghadapi pemain-pemain bintang. Dengan begitu, ia diyakini bakal bisa menjadi salah satu pemain yang bakal merepotkan Argentina. Ia selama tampil membela Viking juga sudah mencetak 3 gol dari 51 penampilannya sejak bergabung dengan tim pada tahun 2021. Nama lain yang menjadi andalan adalah Stefano Lillipali. Dalam laga melawan Palestina, Sinteyong juga tak menurunkan Stefano Lillipali. Ketidakhadiran pemain Borneo FC melawan Palestina inilah yang dinilai berimbas pada lini seorang Indonesia yang kurang menggigit. Saat laga melawan Argentina, nama Stefano Lillipali bisa menambah kreativitas di lini serang. Apalagi melihat pengalamannya baik selama bermain di Liga Belanda dan juga Liga Indonesia. Bahkan selama bermain di Liga Indonesia, namanya selalu mencuri perhatian karena sering membuat kejutan. Selama tampil bersama Bali United, ia bahkan tercatat mencetak 32 gol dari 119 penampilan. Begitu juga saat baru bergabung dengan Borneo FC pada tahun 2022, dia menyumbangkan 8 gol dari 24 pertandingan yang dilakoni. Ditambah lagi ia juga punya cukup pengalaman saat memperkuat timnas Indonesia. Saat memperkuat timnas U23, ia telah menyumbangkan 4 gol dari 5 pertandingan. Sedangkan saat membela timnas Indonesia, ia telah mencetak 3 gol dari 27 penampilan sejak tahun 2013. Pemain berusia 33 tahun itu juga sudah berpengalaman dalam menghadapi pemain-pemain bintang, sehingga ia diyakini bakal bisa membuat lini seorang timnas Indonesia bakal lebih berwarna.